Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendas Suhenda SAG. Saat ini mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang prosedur. Di dalam menyusun prosedur, yang pertama menginstruksi informasi dalam prosedur, yang kedua merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, yang ketiga menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, sedangkan yang keempat adalah mengembangkan teks prosedur. Yang pertama menginstruksi informasi dalam teks prosedur. Ya, di dalam menginstruksi informasi dalam teks prosedur ada 3 tahap. Yang pertama ada definisi dan ciri-ciri teks prosedur, yang kedua jenis-jenis teks prosedur, dan yang ketiga tahapan dalam teks prosedur. Di dalam penginstruksian teks prosedur itu yang pertama adanya definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Adapun teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematika tertentu. Kemudian berikut adalah ciri-ciri teks prosedur. Di antara ciri-ciri teks prosedur, pertama berisikan langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, ketiga dijelaskan secara terperinci, keempat bersifat objektif, kelima menggunakan syarat atau pilihan, dan yang keenam kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Yang kedua, jenis-jenis prosedur. Antara jenis prosedur yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses tersebut bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ketiga, tahapan-tahapan dalam teks prosedur, di mana tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Yang kedua, pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Di dalam pernyataan umum dan dalam teks prosedur itu berkaitan erat dengan tahapan dalam teks prosedur. Kemudian merancang pernyataan umum dan dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahapan dalam teks prosedur. Untuk merancang tahapan dalam teks prosedur ada 4. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat, menyusun teks prosedur secara itu. Struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur. Struktur teks prosedur dan kaidah kebahasan teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur itu ada 4 macam.
Yang pertama penanda wacana, yang kedua kata ganti atau fenomena, yang ketiga konjungsi, dan yang keempat kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kemudian dalam kaidah kebahasaan requisitur itu ada 7 macam. Yang pertama ada kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif, yang keempat kalimat persuasif, kelima konjungsi, yang keenam menggunakan partisipan manusia secara umum, dan yang terakhir yang ketujuh menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you.